Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Restu Handayani, guru bimbingan konseling SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan menciptakan iklim sekolah yang aman dari perundungan. Ibu dan Bapak, saat ini seringkali kita melihat berita-berita tentang perundungan yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, apakah ada perundungan di sekolah Ibu dan Bapak? Yang kedua, bagaimana peran Ibu dan Bapak selama ini dalam kejadian perundungan? Dan yang ketiga, hal apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan setelah memahami pemaparan hari ini? Ibu dan Bapak, seluruh warga sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Untuk melaksanakan perlindungan dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menerbitkan regulasi yang menyeluruh untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. PPKSP melindungi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dari tindak kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Ada 6 bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Yang pertama, ada kekerasan fisik, yang kedua, kekerasan psikis, yang ketiga, perundungan, yang keempat, kekerasan seksual, yang kelima, diskriminasi dan intoleransi, dan yang keenam, kebijakan yang mengandung kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, atau melalui media teknologi dan informasi. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain melalui kontak fisik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, seperti tawuran, penganiayaan, perkelahian, dan sebagainya. 2. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan non-fisik yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan orang lain tidak nyaman, seperti mengejek, melakukan pemerasan, mempermalukan di depan umum, dan menyebarkan rumor. Selanjutnya, perundungan. Perundungan adalah tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan secara berulang dan ada ketimpangan relasi kuasa. Yang keempat, kekerasan seksual, yaitu perbuatan menyakiti, memegang, memperlihatkan, mengintip, menghina, mempertontonkan, atau memotret area pribadi tubuh seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender. Yang kelima, diskriminasi dan intoleransi, yaitu pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku,
agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, atau kemampuan intelektual, mental, serta fisik. Dan yang keenam, kebijakan yang mengandung kekerasan. Kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala sekolah, atau kepala dinas pendidikan. Lalu, bagaimana kita mensikapi perundungan yang terjadi di sekitar kita? Ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, korban atau orang yang menjadi target aksi perundungan. Yang kedua, pelaku perundungan. Dan yang ketiga adalah bystander atau penonton. Pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan memiliki kekhasan masing-masing. Maka dibutuhkan pendekatan yang khusus terhadap setiap pihak. Apa respon ibu dan bapak ketika mendengar anak dirundung? Ibu dan bapak dapat mengadakan sesi konseling. Ibu dan bapak bisa mendengarkan dan merespon dengan penuh empati. Jangan lupa yakinkan korban bahwa perundungan bukan salahnya dan perundungan dapat terjadi pada siapapun dan kapanpun. Kedua, memberi dukungan. Ibu dan bapak bisa mengidentifikasi kebutuhan korban. Apakah ia membutuhkan pendampingan, perawatan luka fisik, dukungan psikologis, atau kebutuhan lainnya. Setelah itu, ibu dan bapak dapat membuat catatan berupa kronologi berdasarkan cerita korban. Apa bentuk perundungannya, kapan perundungannya terjadi, siapa yang melakukan perundungan, apakah ada saksi, bagaimana perundungan terjadi, dan kenapa perundungan bisa terjadi. Kronologi ini bersifat rahasia. Jika dibutuhkan untuk diserahkan kepada pihak lain untuk penanganan kasus, maka harus dilakukan berdasarkan persetujuan korban. Selain itu, ibu dan bapak juga dapat memverifikasi kronologi tersebut serta mendokumentasikan bukti kejadian. Yang ketiga, analisis masalah. Ibu dan bapak diharapkan mampu menentukan tindakan apa yang tepat dalam kasus perundungan yang sedang ibu dan bapak tangani. Apakah diselesaikan secara internal atau membutuhkan rujukan kepada pihak lain, seperti orang tua, puskesmas, P2TP2A, UPTD PPA, atau unit pelaksana teknis daerah perempuan dan perlindungan anak, atau kepolisian. Semua langkah yang diambil harus berdasarkan persetujuan korban. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap pelaku perundungan? Ibu dan bapak, perundungan dapat disebabkan dan menyebabkan efek domino. Dalam beberapa kasus, pelaku perundungan di sekolah bisa merupakan anak yang berjuang terhadap trauma di masa lalunya, ataupun memiliki tingkat kecemasan dan perasaan yang tidak nyaman yang dialihkan menjadi sikap yang agresif terhadap orang lain. Mendengarkan merupakan
awal mencari titik terang, mendorong pelaku agar mau menceritakan apa yang ia lakukan saat kejadian perundungan atau hal-hal yang sebelum kejadian perundungan, termasuk trauma pelaku atau alasan dari perilakunya. Yang kedua, petakan masalah bersama anak. Dalam hal ini, ibu dan bapak bisa mengajak pelaku untuk memahami kejadian dari sudut pandang korban. Coba bayangkan jika kamu adalah korban. Yang ketiga, memberikan konsekuensi yang relevan. Konsekuensi yang ditanggung pelaku harus sesuai dengan apa yang ia lakukan dan bersifat proporsional. Hal ini guna mencegah pelaku melakukan hal yang serupa. Yang keempat, ajarkan pelaku bertanggung jawab, seperti berani meminta maaf. Selanjutnya, bystander atau penonton. Bystander seringkali bingung dalam mengambil sikap saat melihat perundungan. Biasanya karena perasaan takut atau tidak memahami cara menolong korban, atau merasa ada orang lain yang lebih memiliki kuasa untuk menghentikan tindakan tersebut. Padahal, bystander sangat berpotensi menjadi sekutu yang dapat mencegah perundungan. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap bystander perundungan? Bystander biasanya menjadi pihak yang melaporkan kejadian kepada guru. Maka, hal pertama yang dapat dilakukan adalah mengapresiasi laporannya. Ibu dan bapak juga dapat menanyakan kondisinya. Apakah ia mengalami trauma akibat perundungan yang ia saksikan? Selain itu, ibu dan bapak juga dapat menanyakan kesediaannya untuk menjelaskan detil kejadian perundungan. Dan tidak kalah penting, ibu dan bapak perlu senantiasa melakukan pengawasan secara berkala terhadap setiap pihak yang terlibat dalam perundungan, agar kita bisa melihat perkembangan dari masing-masing pihak. Ibu dan bapak, ada beberapa mitos dan fakta terkait dengan perundungan. Yang pertama, beberapa orang pantas dirundung. Hal itu mitos. Tidak ada perilaku atau identitas siswa, anak, atau siapapun yang membuatnya pantas untuk dijadikan ejekan atau dirundung dengan cara apapun. Yang kedua, mitos atau fakta. Perundungan sama seperti bercandaan. Mitos. Sebuah gurauan atau candaan biasanya tidak menimbulkan kerugian atau sampai menyakiti seseorang. Apabila menimbulkan kerugian atau luka fisik, psikologis, atau ekonomi, maka hal ini adalah bentuk kekerasan. Dan apabila itu terjadi secara berulang dengan intensi menyakiti, serta terdapat relasi kuasa yang timpang, maka sudah termasuk perundungan. Selanjutnya, mitos atau fakta. Perundungan
wajar terjadi di kalangan siswa. Mitos: tidak ada yang wajar seputar perundungan, baik menjadi pelaku maupun korban. Perundungan sering dianggap sebagai perilaku wajar di usia anak, karena itu adalah pengalaman yang biasa. Agresi fisik atau emosional terhadap orang lain tidak boleh ditoleransi sebagai pengalaman wajar di usia muda. Mitos atau fakta: cyberbullying atau perundungan cyber efeknya lebih rendah dibanding perundungan langsung. Mitos: bayangkan saat kita mengunggah foto pribadi secara daring, lalu orang lain mengirimkan komentar yang jahat dan mengejek tentang hal itu. Tak lama kemudian, foto tersebut dibagikan, disukai, diunggah berulang kali, bahkan dijadikan meme. Ratusan atau ribuan orang telah melihatnya. Bahkan orang yang tidak kita kenal merespon foto kita. Cyberbullying atau perundungan cyber bisa menyakitkan karena bersifat publik, menyebar dengan cepat, dan dapat terjadi tak kenal waktu tanpa harus bertemu secara fisik dengan perundung. Mitos atau fakta: perundungan dapat membuat anak menjadi lebih kuat ketika mereka dewasa. Mitos: bahkan seringkali anak yang melakukan perundungan tumbuh menjadi orang dewasa yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkannya. Banyak korban yang justru memiliki kesehatan mental yang buruk. Tidak jarang, anak yang terlibat perundungan mengadopsi perilaku beresiko seperti penggunaan narsa yang juga berdampak negatif terhadap kesehatan. Ibu dan Bapak, mari gerak bersama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua, demi terwujudnya pendidikan yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.